Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Gara-gara musik ini saya jadi lupa. Subhanallah, subhanallah. Wa man yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa na'udzubillahi minan nar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita di fiqh sirah, sudah sampai di halaman 40, poin yang ke-6. Poin yang ke-6. Ini masih terkait dengan faidah dari peristiwa agresi pasukan bergajah dari negeri Yaman, tepatnya di kota Son'a, yang dipimpin oleh Abraha al-Ashram al-Habashi. Tayyib, inna fi hadisatil fili darsan. Sesungguhnya di peristiwa serangan gajah ini pelajaran. Darsan itu khobarnya dari inna, ya. Inna aslinya inna darsa fi hadisatil fil, begitu tarkibnya. Jadi inna fi hadisatil fili darsan likulli man tasawwala lahu nafsuhu, bagi setiap orang yang tergoda jiwanya tasawwala lahu nafsuhu al-i'tida ala haramillah, untuk melakukan kerusakan, perlawanan terhadap haramillah, terhadap tanah yang disucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fallahu jalla sya'nuhu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala huwa alladhi tawalla himayata baitih, dialah yang menjaga, tawalla himayata dari kalimat hama yahmi himayatan, menjaga. Tawalla yang bertanggung jawab menjaga, baitahu rumahnya, wa huwa yu'addu bisyirki wal musyrikin, yang pada saat itu rumah Allah itu dikuasai oleh kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Jadi dalam kondisi rumah Allah dikuasai kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan, Allah saja menjaga. Fa kaifa la yahmihil yaum, tentu hari ini lebih dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Wa huwa ma'muruna bit-taifin, karena diramaikan dengan orang-orang yang tawaf, orang-orang yang beribadah, wal akifin, dan orang-orang yang i'tikaf, beribadah di sana, warruk'is sujud, dan orang-orang yang sujud di sana, salat di sana. Subhanallah. Ini juga bukti bahwa Allah itu menjaga Haramain, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tidak mungkin dikuasai oleh orang-orang yang sesat. Kenapa dulu
jahiliyah sempat bercokol di sana, karena memang itu proses menuju diutusnya risalah terakhir. Setelah ini tertutup, pintu kenabian dan kerasulan tertutup, tentu konsekuensinya Allah akan menjaga masjid ini sampai hari kiamat. Tidak mungkin bercokol di sana orang sesat menjadi sumber keilmuan, rujukan umat Islam, tidak mungkin. Maka analisa Profesor Zuhro itu betul. Tidak mungkin Allah mengizinkan orang sesat menjadi imam di Masjidil Haram. Tidak mungkin itu. Karena itu jaminan Allah. Dalam kondisi dikuasai musyrik saja Allah jaga kesuciannya. Bagaimana dengan dalam sekarang yang diramaikan oleh orang-orang yang beriktikaf, orang-orang yang bermanhaj salaf? Mustahil itu. Subhanallah. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Harrani rahmatullahi alaihi rahimahullahu taala, wa ammal Ka'batu, adapun Ka'bah, fa inna Allah syarrafaha wa 'azzamaha, Allah telah memuliakannya, Allah telah mengagungkannya. Syarrafa yusyarrifu, tasyrif, memuliakan, wa 'azzamaha, mengagungkan, wa ja'alaha muharramah, Allah menjadikan tempat yang haram, artinya tempat yang diharamkan untuk berbuat kemaksiatan, membunuh binatang. Jadi kalau haram itu asumsinya suci. Asumsinya apa? Suci. Baitul Haram disebut dengan Baitul Haram, itu konotasinya berarti itu tempat suci. Artinya haram berbuat keburukan dan tindakan-tindakan yang melampaui batas. Maka di Mekah itu baru berniat saja sudah diancam azab yang pedih. Baru niat saja ini. Subhanallah. Baik. Falam yumkinillahu ahadan min ihanatiha la qabla al-islam wala ba'dah. Tidak mungkin, falam yumkinillah, tidak mungkin Allah mengizinkan seseorang min ihanatiha, untuk merendahkan, menghinakan tanah haram ini. Ahana, dari kalimat ahana yuhinu, ihanatan, dari kalimat hana. Maka kita berdoa, Allahumma hawwin alaina, ringankan. Nah, itu la qabla al-islam, tidak sebelum Islam, wala ba'dah, apalagi setelahnya. Bal lamma qasadaha ahlul fil, bahkan ketika pasukan bergajah bermaksud menghancurkannya, bermaksud jahat menghancurkan Baitul Haram, aqabahumullahu al-uqubata al-masyhurah, Allah menghukum mereka dengan hukuman yang masyhur. Maka kisah fil itu masyhur. Subhanallah. Sampai anak kecil pun tahu. Kita dulu juga tahu itu. Masa kecil, belum baca sejarah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tahu. Ini yang ke-6. Kemudian yang ke-7. Fi hadisatil fil, pada peristiwa pasukan bergajah ini, Masya Allah, semakin keras. Antum terganggu enggak? Enggak ya, konsentrasi aja lah ya. Tasbitun likulli mu'min, peristiwa bergajah ini dapat menguatkan, tasbit itu menguatkan likulli mu'min, untuk setiap mukmin, bi annallaha, bahwa sesungguhnya Allah yadfa'u anhu kaida a'daihim, bahwa Allah akan
melindungi orang-orang mukmin dari tipu daya musuh-musuhnya. Tipu daya musuh-musuhnya. Maka tadi habis kajian di Hang itu sampai jam 8 duduk di depan. Orang tanya tentang ini bagaimana Indonesia, tipu daya dan lain sebagainya. Saya bilang kalau kita bertakwa, bersabar, Allah akan menjaga dari segala tipu daya orang-orang yang bermaksud jahat. Yang nanya itu ex anggota LIPI Jakarta. LIPI itu lembaga ilmu apa? Ya, ilmu penelitian pengetahuan itu kan ya, subhanallah. Ya, tapi sudah belajar sunnah. Dia salah satu anggota yang melahirkan rekomendasi Pilpres secara langsung. 2004, sebelum 2004. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan melindungi setiap mukmin dari tipu daya musuhnya. Kalau tipu daya syaitan, Allah sudah memberikan kita cara dengan berzikir ya, berzikir dari syubhat dengan cara menuntut ilmu. Baik. Fa idza kana Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala dafa'a min man yakidu li baitihi, melindungi orang-orang, melindungi rumahnya dari orang-orang yang ingin berbuat jahat, membuat tipu daya, makar. Fa min babi aula, dari dan apa namanya? Karena Allah sudah melindungi rumahnya dari tipu daya orang, famin babi aula ay yadfa'a kaida man yakidu lidinihi wa rasuli. Tentu Allah akan menjaga dan menyelamatkan, lebih mendahulukan Allah menjaga dan menyelamatkan agamanya dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yadfa'u kaida man yakidu lidinihi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ibadihil mu'minin, dan hamba-hambanya yang beriman. Tentu Allah lebih mengutamakan itu, perlindungan kepada agamanya, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kepada hamba-hambanya yang beriman. Fa inna hurmatal mu'min, karena kehormatan seorang mukmin itu a'zamu min hurmatil bait, lebih besar daripada kehormatan Baitullah. Makanya satu jiwa itu, satu dibunuh dari jiwa manusia itu sama dengan membunuh seluruh manusia. Subhanallah. Terbunuhnya satu jiwa itu lebih berat daripada hancurnya dunia dan seisinya. Subhanallah. Baik. Waqad warada an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, telah datang dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Beliau lahir 3 tahun sebelum, bukan 3 tahun, beberapa tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, dan dia sudah masuk Islam sebelum ayahnya masuk Islam. Makanya ketika Umar masuk Islam, anaknya bilang, saya sudah masuk Islam duluan. Dipukul palanya itu, dijitak gitu Ibnu Umar. Kamu masuk Islam nggak ngajak-ngajak ayahmu? Kalau ayahmu masuk neraka, gimana coba? Itu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Tayyib. Annahu nazara yauman ilal bait, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari melihat kepada tanah haram. Au ilal Ka'bah, atau kepada Ka'bah. Faqala, maka dia berkata, ma a'zamuka wa a'zamu hurmatika, alangkah agungnya kehormatanmu dan alangkah agungnya keharumanmu, artinya kesucianmu. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji. Wal mu'minu a'zamu hurmatin 'indallahi minka, tapi
kehormatan seorang mukmin itu lebih besar, lebih agung di sisi Allah daripada kehormatan wahai Ka'bah. Paham ya? Wa idza kanat hurmatul mu'min aula, kalau kehormatan seorang mukmin itu lebih mulia, lebih tinggi, fahiya la syak, maka tidak diragukan lagi, la syak ahra bid daf'i, maka lebih pantas didahulukan Allah Subhanahu wa taala bid daf'i min Allah jalla sya'nuhu wa huwal qailu fi muhkami kitabi, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Jadi mafhum tersiratnya bahwa Allah itu melindungi Ka'bah dari kehancuran, dari serangan tentara bergajah. Tentu Allah Subhanahu wa taala lebih menjaga orang-orang mukmin, menjaga agamanya, menjaga Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Paham ya habis ini? Ya, nomor 8. As-samin anna himayatullah jalla sya'nuhu, sesungguhnya penjagaan Allah lihazal bait, untuk rumah ini, talfitu an-nazara, menunjukkan, itu talfitu an-nazar, itu menarik pandangan, ila anna lihazal bait ahammiyatan khassah, menunjukkan bahwa rumah ini memiliki keistimewaan khusus. Alawatun ala ma kana lahu fin nufus, akan menambah keyakinan, kepercayaan bagi orang-orang yang mencintainya, ya'maku ihtiramahum lahu, fa idza kharaja min hadhil buq'ah, karena keluar dari fil buq'atil mufaddalah, dari tempat yang mulia ini, telah keluar dari tempat yang mulia ini, maksudnya telah lahir dari tempat yang mulia ini, man yad'u ilallah, orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yakun hadha bisyai'il gharib, maka hal ini bukanlah hal yang aneh jika muncul dari tempatnya, dari tanah ini, orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Idh hiya ardun tawallallahu Subhanahu wa ta'ala himayataha, bumi ini, maksudnya tanah haram, itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khassatan wa anna hadithatil fil tazamanat ma'a maulidi ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, terutama khususnya kejadian serangan bergajah ini sezaman di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Maulid itu waktu, ya, waktu dilahirkan. Kalau maulud itu orang yang dilahirkan. Kalau milad alat untuk melahirkan. Jadi jangan salah, ya, jangan salah itu. Sekarang kan salah. Milad ke-30, nah, itu salah, itu penggunaan kalimat itu. Ya, Ustaz Rasyid begitu kan? Ya, dalam ilmu sarafnya kan begitu. Ditulis milad ke-30, ya ketawa orang yang paham saraf itu, ketawalah. Ya. Maulud itu orang yang lahir. Maulid itu waktu lahirnya. Taib.
Tapi itu pula yang diotak-atik oleh ustadz yang masyhur di TV itu, di YouTube itu. Kalau mengingkari maulud ya kafir, ya jelas kafir. Karena mengingkari Nabi lahir ya tentu kafir lah. Itu kan bahasa, dari sisi bahasa diotak-atik. Akhirnya muncul hukum baru, maulid boleh, kan begitu. Padahal di para ulama itu, ikhwan, di tengah para ulama itu ada istilah-istilah yang berjalan, masyhur, yang kalau diucapkan pasti asumsinya ke sana, tidak mungkin yang lain. Contoh, fitrah, itu pasti zakat fitrah. Itu, jadi nggak perlu diterangkan. Jadi kalau disebut di tengah para ulama apa hukum maulid, ya udah, bukan lahirnya, kapan lahirnya, bukan itu, pasti perayaannya. Itu. Jadi ada istilah-istilah yang berjalan di tengah para ulama. Itu jangan diotak-atik. Ketika dikatakan musik haram, ya jelas ulama itu paham. Gak usah lagi diotak-atik. Musik itu suara yang keluar, notnya begini, begitu. Nanti kalau ini diotak-atik muncul hukum baru. Apa itu? Musik halal. Begitu. Rusak. Ini kaidah-kaidah yang sudah disepakati para ulama. Tidak boleh. Ketika para ulama mengatakan bid'ah itu sesat, pasti bid'ah dalam perkara agama. Paham ya? Tidak mungkin pesawat. Para ulama ngapain bahas pesawat? Ngapain bahas mobil? Ngapain bahas apa namanya, urusan dunia? Ulama nggak butuh itu. Seperti itu. Paham ya? Ada sekarang orang itu terlalu pintar, jadi seakan-akan ulama dulu itu salah dengan kaidah-kaidahnya. Taib. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, wa kana amrul fi'li taqaddumatan, perkara peristiwa tentara bergajah ini seakan-akan menjadi pengantar, muqaddimah. Taqaddumatan, taqaddama ya taqaddamu, taqaddumah. Qaddamahallahu li nabiyhi wa baiti. Jadi pengantar atau penyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga pengagungan terhadap rumahnya. Paham ya? Jadi seakan-akan ini adalah penyambutan Allah akan lahirnya manusia teragung, pengumuman dari Allah bahwa akan lahir manusia yang akan mengajak manusia kepada tauhid, dan manusia ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Wa illa, kalau tidak, ikhwani fillah, coba perhatikan, kita perhatikan coba. Fa ashabul fil kanu nasara ahlul kitab. Ashabul fil orang yang beragama Nasara. Gitu? Jadi kenapa Raja Romawi merekomendasikan Ethiopia? Padahal Ethiopia itu bukan di bawah kekuasaannya loh. Enggak. Ethiopia itu negara sendiri. Habasyah itu negara sendiri, negara digdaya pada saat yang menguasai perairan Afrika itu. Bukan di bawah kekuasaan Romawi, enggak. Romawi Timur bukan. Tapi karena satu agama. Coba lihat, orang begitu pasti mereka bersatu padu menghancurkan musuhnya itu. Romawi itu satu agama dengan Ethiopia, sama-sama Nasara. Jadi dia menyuruh, kamu ajalah yang nyerang, yang bantu ini, yang bantu orang-orang Najran yang dibunuh oleh Zunawas ya. Itu yang raja Yahudi yang Ashabul Ukhdud. Nah, itu kamu aja lah. Akhirnya kan dikirim, walaupun memang jarak antara Habasyah dengan Yaman itu dekat, sekitar 1.200 km. Kalau Romawi ke Yaman itu sekitar 2.400 km. Itu. Tapi unsur kesamaan agama itu yang menjadikan mereka bisa kerjasama. Paham ya? Wa ashabul fil kanu nasara ahlul kitab. Wa kana dinuhum khairan min dini ahli Makkah idzaka. Dengan demikian agama mereka tentu lebih baik
daripada agama siapa? Ahlu Mekah, penduduk Mekah. Karena Ahlu Mekah itu musyrik. Sedangkan Nasara ini adalah ajaran siapa? Nabi Isa alaihi salam. Tentu lebih dari posisi lebih baik. Li'annahum kanu ubadul awthan. Mereka adalah penyembah berhala. Fa nasarahumullahu ala ahli alkitab nasran la san'a lil bashari fi. Dan Allah jelas-jelas menolong mereka dari ahlul kitab, dari serangan ahlul kitab. Tanpa rekayasa, la sanna lil bashari fi, tidak ada campur tangannya manusia sedikit pun di situ. Karena Abdul Muthalib kita tahu, silahkan kata Abdul Muthalib, kalau kamu ingin menghancurkan Ka'bah ya silahkan. Fa innalahu rabbun, ana rabbul ibil, saya pemilik onta. Ya, Ka'bah itu punya penguasa, punya Tuhan, punya Rabbun. Ya silakan hancurkan saja. Jadi hancurnya Ashabul Fil itu tanpa ada rekayasa manusia. Ya, tanpa ada peran manusia sedikit pun, tidak ada. Ini murni Allah langsung turun tangan. Subhanallah. Padahal yang dihancurkan ini apa? Ahlul kitab. Padahal di dalam syariat kita itu boleh menikahi wanita-wanita baik mereka, boleh memakan apa? Sembelihan mereka. Kita nggak boleh makan sembelihan musyrik, haram. Yang boleh dimakan itu sembelihan ahlul kitab saja. Boleh menikahi wanita mereka, boleh memakan makanan mereka, sembelihan mereka boleh. Sampai sekarang, sampai hari kiamat itu nggak berubah hukum Allah itu. Ada sekarang orang ini berubah ini, enggak berubah hukum Allah itu. Paham ya? Subhanallah. Irhasan wa taqadduma lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai penghormatan dan pengantar akan keluarnya, akan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah. Wa ta'ziman lil baitil haram, sebagai pengagungan tentang rumah Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Habis ini ya, pelan-pelan saja. Kadang-kadang saya bisa pelan, kadang-kadang nggak bisa pelan. Yang ke-9, at-tasi', al-hikmah at-tasi'ah, hikmah yang ke-9. Anna hadhil qabilah, sesungguhnya kabilah ini, siapa yang dimaksud kabilah apa? Kabilah Quraisy. Allati nusirat, yang ditolong oleh Allah fi hadisatil fil, di peristiwa fil, wa muyizat ala sa'il qabail, yang juga menjadi pembeda di antara seluruh kabilah-kabilah. Wa khussat bil himayatil ilahiyah, kemudian dikhususkan dengan penjagaan ilahiyah, penjagaan Tuhan. Thumma yub'asu minha Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian diutus darinya nabi pilihan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naqifu inda hadza wa naqul, maka kita perhatikan, kita akan melihat apa sebab sababu ikhtiyariha, apa sebab terpilihnya. Subhanallah. Kenapa harus dari kabilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa harus dari kabilah Quraisy? Hunaka qabailu katsiratun fil Arab, padahal di sana banyak kabilah-kabilah Arab. Banyak kabilah-kabilah, mungkin ratusan kabilah di sana. Lakin antabruza kabilatan thumma yub'atsu minha Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kenapa kabilah ini yang terpilih untuk keluar, diutus darinya seorang rasul. Ini semua ikhwani fillah menunjukkan bahwa kabilah Quraisy itu memiliki keutamaan.
Kabilah ini memiliki keunggulan. Terpilih darinya seorang rasul. Hadza yursiduna ila i'ta'il kubara. Apa bacanya itu? Aulawiyah wa ahammiyatun fid da'wah. Ini memberikan kita pelajaran prioritas bahwa mendakwai orang-orang yang memiliki peran utama di dalam masyarakat itu penting. Karena mereka yang memiliki kebijakan, memiliki keputusan, memiliki peran. Memiliki peran. Dari pemilihan Rasulullah SAW dari kabilah terbaik, yakni Quraisy, ini memberikan pelajaran buat kita untuk memberikan prioritas kepada tokoh-tokoh untuk didakwai, tanpa menafikan bahwa orang-orang biasa juga perlu didakwai. Tapi tentu berbeda dengan masuknya satu orang yang berpengaruh dengan orang biasa, pasti berbeda. Rasul sallallahu alaihi wasallam ursila awwalan ila sayyidatil qabail al-arabiyyah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama-tama diutus kepada pemimpinnya kabilah, yakni kabilah Quraisy. Wahia al-khutwah al-ula fi amalihi, dan ini adalah langkah pertamanya di dalam dakwanya. Subhanallah. Maka Nabi SAW ketika pertama kali diutus, siapa yang pertama dikumpulkan? Bani Hashim, Bani Muttalib. Karena dua bani ini bani yang paling berpengaruh di Mekah, Bani Muttalib dan Bani Hashim. Ini Hashim dan Muttalib kan bersaudara. Muttalib melahirkan anak-anak cucu, Hashim melahirkan anak cucu. Ini yang berpengaruh. Maka ketika Nabi SAW dikepung, diboikot selama 3 tahun, ini kan termasuk Bani Hashim dan Bani Muttalib sama-sama diboikot. Itu baninya diboikot, kalau Nabi sih enggak. Tapi sahabat-sahabatnya, kemudian keluarga-keluarganya sallallahu alaihi, termasuk istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Taib. Wa kadzalika yabda'u ad-da'iyah fi da'wati. Demikianlah hendaknya seseorang itu di dalam berdakwah. Fil manzil yahsunu ay yabda'a ad-da'iyah bil ab. Di rumahnya hendaklah seseorang pertama kali mendakwai bapaknya. Wa fil madrasah yabda'u bi mudiriha. Di sekolah dimulai dengan kepalanya. Wa fil qaryah yabda'u bi amiriha. Di sebuah negeri hendaklah memulai dari pemimpinnya. Wahakaza. Maka Nabi SAW itu mengirim surat ke mana? Ke raja-raja kan? Ke raja Persia, ke raja Romawi, ke raja Mesir, ke raja Bahrain. Bahrain sudah ada pada saat itu dan masuk Islam. Raja Bahrain itu masuk Islam. Mesir enggak masuk Islam, Persia enggak masuk Islam, Romawi hampir masuk Islam. Cuman karena malu, mau hujan-hujanan, karena malu akhirnya nggak jadi masuk Islam. Hampir masuk Islam itu Raja Romawi itu, tapi nggak jadi. Ya itulah hidayah ya, subhanallah. Paham ya? Fal kabiru lahu haqqut tawqir wat taqdir. Karena pemimpin itu memiliki hak yang banyak dan memiliki kekuatan. Wa minat takdir al bad'u bih, dan dari keutamaannya ini dia harus dimulai, didakwai duluan. Wa minal hikmah al bad'u bih, dan hikmahnya dimulai dengannya. Lima lahu minat ta'sir ala mandunahu, karena dia mempunyai pengaruh, at-ta'sir pengaruh atas orang-orang di bawahnya. Wallahu alam, dan Allah Maha tahu. Baik. Ini yang ke-9. Kita masuk yang ke-10. Nadkhulu al-hikmah al-ashirah. Yaqulu Syekhul Islam, Syekh
Muhammad Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ini semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Ketika beliau ingin dilaser ketika berobat di Amerika, ingin dilaser, dia tanya, kalau saya dilaser jenggot saya hilang apa tidak? Kata dokternya hilang. Kalau begitu enggak usah. Bawa saya pulang. Akhirnya dibawa pulang, meninggal. Ini Syekh Shalih Utsaimin. Subhanallah. Kalau kita ya enggak apa-apa, laser aja, yang penting saya sembuh. Kalau Syekh Shalih enggak. Subhanallah. Ini Syekh Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Wa innama hamallahu azza wa jalla al-Ka'bata, Allah Subhanahu wa taala melindungi Ka'bah ini. Hama, melindungi ya, hama yahmi. Kalau demam bahasa Arabnya apa? Humma. Humma ya, ada tasydidnya kalau demam. Humma. Kalau ini hama, hamallahu. Hama yahmi, fi'il mudhari'nya yahmi. Himayatan. Wa inna wa hamallahu azza wa jalla Ka'bah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melindungi Ka'bah dari gajah. Min hadzal fil ma'annahu, walaupun nanti fi akhir zaman, di akhir zaman, saufa yusallatu alaihi rajulun, ada seorang yang laki-laki yang akan menguasainya, laki-laki Habasyah, minal Habasyah, yahdumuha hajaron hajaron, akan membongkar Ka'bah itu satu-satu, tuh batunya dibongkar satu-satu. Subhanallah. Hatta tatasawa bil ardi, sampai rata dengan tanah. Tasawa ya tasawa, rata dengan tanah, makanya sama dengan tanah, rata dengan tanah. Lianna qissata ashabil fil muqaddimatan libi'sati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muqaddimah, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, libi'sati Rasuli Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, allati yakunu fiha ta'zimul bait, yang juga itu merupakan penghormatan terhadap rumah Allah. Amma fi akhir zaman, adapun nanti di akhir zaman, fa inna ahlal baiti, maksudnya sesungguhnya orang-orang yang hidup di sekitar Ka'bah, penduduk Mekah, ahanu, sudah tidak lagi memuliakan Ka'bah ini. Subhanallah. Wa aradu fihi bil had, dan mereka ingin berbuat keburukan di dalamnya. Ya, yang banyak itikaf di tanah, di Masjid Haram itu kan orang-orang luar toh ya. Kalau sampai sekarang loh, orang-orang luar itu, walaupun penduduk sekitaran ada, tapi kebanyakan orang-orang luar. Subhanallah. Orang-orang luar yang pernah itikaf di bulan Ramadan itu, ya. Mungkin karena mereka sudah setiap hari lihat. Kalau kita kan datang ke sana belum tentu 10 kali dalam seumur hidup ya. Jadi sesuatu yang menggugah. Kalau mereka hal yang biasa, itu hal yang biasa. Walam ya'rifu qadrahu, mereka tidak mengetahui apa keagungannya. Mungkin ini adalah di akhir zaman manusia-manusia yang sudah jauh daripada Islam, ya. Hina idin yusallitullahu alaihim man yahdumuhu, maka pada saat itu Allah menguasakan atas mereka yang orang itu menghancurkan Ka'bah. Jadi orang yang Allah berikan kesempatan untuk menguasai ini menghancurkan Ka'bah, hatta la yabqa ala wajhil ard, sampai-sampai tidak tersisa lagi di atas bumi ini. Walihada, oleh karena itu, yajibu ala ahli Makkah, maka wajib bagi penduduk Mekah, khassatan ay yahtarizu, khususnya mereka, untuk menjauhi
minal ma'asi, dari dosa-dosa, waz-dzunub, kemaksiatan dan dosa-dosa, wal kabair, dan dosa-dosa besar, li'alla yahinu al-ka'bah wa yazillahum wa fayazilluhum Allah azza wa jal, agar mereka tidak menghinakan Ka'bah, karena kalau mereka menghinakan Ka'bah maka Allah akan menghinakan mereka. Allah akan menghinakan mereka. Siapapun yang menghinakan Ka'bah, Allah akan menghinakan Ka'bah. Kenapa kabilah Jurhum itu kenapa terusir dari tanah Mekah? Karena awalnya dia berkuasa toh, hidup dengan Hajar, sehingga Ismail menikahi perempuan dari Jurhum. Kenapa mereka dikalahkan dari Bani Khuza'ah? Karena mereka menghinakan tanah Ka'bah, tidak menjaga lagi kemuliaan mereka. Mereka semata-mata urusan dunia yang dicari, sehingga datanglah Bani Khuza'ah mengalahkan mereka, sehingga kabilah Jurhum terusir dari Ka'bah. Terus kabilah Khuza'ah ketika berkuasa juga sama, mendatangkan patung-patung dari negeri Syam, sehingga berubah agama Ibrahim dari tauhid menjadi paganisme yang menyembah berhala. Akhirnya dikalahkan lagi oleh siapa? Qusayyin bin, siapa binnya Qusay? Qusay bin Kilab. Qusayyin bin Kilab. Qusay mengalahkan mereka, sehingga Qusay berkuasa sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sudah Isya? Ini enggak nyala-nyala terus ini. Udah dibeli mahal-mahal. Ya, baik. Ini hikmah-hikmah di buku yang saya tulis, ada sekitar 20 hikmah yang saya tulis dari peristiwa peristiwa tentara bergajah ini. Salah satunya bahwa motivasi Abraha itu untuk menghancurkan Ka'bah sebenarnya itu bukan motivasi agama saja, tapi ekonomi, karena dia ingin menguasai jalur perdagangan yang besar. Kemudian dari sini juga kita paham bahwa agama Nasara itu tidak akan pernah ridho terhadap Islam. Subhanallah. Baik, banyak disampaikan seperti Ibnu Taimiyah juga menulis hikmah-hikmahnya. Imam Al-Mawardi juga penulis kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah As-Sultaniyah. Baik, kalau belum Isya nanti ingatkan saya. Al-Mabhas Ats-Tsalis, pembahasan yang ketiga, Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Maulid. Maulid itu ismul makan, ismul zaman, ya, mau ismul zaman. Kalau ditanya aina mauliduka, di mana kamu lahir? Ah, itu. Aina mauliduka, di mana kamu lahir? Atau mata mauliduka, kapan kamu lahir? Itu. Atau kapan kalau kapan kamu lahir, bahasa Arab yang lain, mata saqata ra'suka, kapan kepalamu jatuh. Nah, itu. Orang lahir kan kepala jatuh ya. itu dipakai loh di bahasa Arab, mata saqata ra'suka, kapan kepala kamu jatuh. Nah, itu. Nyarinya kapan kamu lahir. Nah, itu. Itu dipakai. Baik. Sudah Isya kayaknya ya. Belum ya? Ya, diingatkan saya ya. Ya. Al-awwal, tazawwaja Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah ini menikah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah ini anaknya Abdul Muttalib dari istrinya bernama Fatimah. Saudaranya Abdullah itu Abbas. Kemudian Abu Talib. Kemudian Abdullah, itu ada satu perempuan, lupa saya. Tazawaja Abdullah bin Abdul Muttalib bi Aminah, dengan Aminah, bi Aminata bintu Wahbin,
putri dari Wahab min Bani Zuhrah, dari kalangan Zuhrah, anak Zuhrah, dari Bani Zuhrah. Zuhrah ini saudara tua dari Qusay, kakaknya Qusay. Kakaknya apa? Qusay. Itu. Kapan menikahnya? Pas setelah selesai terjadinya peristiwa hampir disembelih. Abdullah kan hampir disembelih oleh bapaknya, tapi nggak jadi. Diganti dengan 100 ekor unta. Itu. Selesai itu langsung datang ke rumahnya Aminah dan melamar. Dan pada saat yang sama Abdul Muttalib juga melamar sepupunya Aminah, namanya Halah. Jadi di hari pernikahannya bapak, ibu, bapak, anak sama-sama nikah. Nah, itu. Dari pernikahan Abdul Muttalib dengan Halah lahir Hamzah. Maka Hamzah dan Nabi Muhammad itu seusia, sepermainan. Maka Nabi sangat mencintai siapa? Hamzah. Sangat mencintai Hamzah. Begitu juga Hamzah sangat mencintai keponakannya. Ya teman kalau kita disuruh teman main kelereng gitu kan. Kalau Nabi itu teman sama beliau, subhanallah. Maka mereka saling mencintai. Dan Hamzah itu sebagaimana disebutkan beliau tidak punya keturunan. Itu Hamzah. Sudah? Baik. Sudah Isya, insyaallah kita akan sambung pekan depan. Ini hujan, Allahumma shayyiban nafian, semoga bermanfaat hujannya, ilmunya bermanfaat. Kita tetap semangat belajar selama liburan sekolah, tetap kajian berlanjut insyaallah. Mudah-mudahan banyak yang datang, guru-guru yang sudah nggak ngajar bisa datang walaupun jauh-jauh. Taib, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.